Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku muslim, dimanapun berada. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, agar kita bisa selalu untuk bersilaturahmi. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang zakat. Nah, apakah teman-teman semuanya sudah tahu dan paham tentang aturan zakat dalam Islam? Hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, karena zakat adalah salah satu ibadah wajib yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan zakat dalam Islam? Apa pentingnya sih zakat itu? Terus, bagaimana cara menghitung zakat? Dan kepada siapa saja zakat ini diberikan? Sahabat aku muslim, sebagai pendahuluan, lebih baiknya kita harus mengetahui dahulu bahwasannya agama Islam didirikan atas 5 pilar. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Sekarang, kita bahas dulu tentang pengertian dari zakat. Karena, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita lanjutkan. Secara mudahnya, pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki yang telah mencapai nisab dan haulnya. Apa sih nisab itu? Dan apa sih haul itu? Nanti akan kita jelaskan. Jadi, kita mengeluarkan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada pihak yang telah ditentukan oleh syariat dengan memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan seorang Muslim itu dinilai dari niat dia mengerjakannya. Gimana? Udah paham kan tentang pengertian dari zakat? Baik, sahabat aku Muslim, sekarang kita lanjutkan mengenai pentingnya zakat dalam Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat penting untuk dilakukan, karena merupakan salah satu dari 5 pilar dalam Islam, seperti yang telah kita sebutkan di awal tadi. Dalam Al-Quran, zakat disebutkan secara berulang kali dan ditegaskan sebagai kewajiban bagi umat Islam yang telah memiliki harta mencapai nisab dan haulnya. Penting dan wajibnya zakat, bahkan Al-Quran memerintahkan langsung untuk mengambil zakat dari harta umat Islam yang tidak mau menunaikannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sahabat aku muslim, Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mengeluarkan pendapatnya, kelompok yang enggan membayar zakat harus diperangi. Meskipun mereka ini masih mau melaksanakan salat, tetapi apabila tidak menunaikan zakat, maka menurut Abu Bakar, golongan tersebut telah murtad. Apa murtad itu, teman-teman? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Dan mereka harus diperangi. Kebijakan Abu Bakar ini sesuai dengan banyak ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menggabungkan antara perintah salat dengan zakat. Salah satunya terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberikan rahmat. Sahabat aku muslim, terdapat 28 ayat
yang menggandeng kewajiban salat dan zakat di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban salat dan zakat tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dua perintah yang sering digabungkan dalam Al-Quran bisa diartikan tidaklah sempurna kewajiban yang satu tanpa melakukan kewajiban lainnya. Artinya, kewajiban salat tidaklah sempurna apabila zakat belum ditunaikan oleh orang yang hartanya telah mencapai kriteria wajib zakat. Sebaliknya, menunaikan zakat saja belumlah sempurna apabila kewajiban salat tidak dilaksanakan. Sahabat aku muslim dimanapun berada, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Begitu pentingnya zakat dalam agama Islam tidak hanya berdampak pada aspek spiritual individu saja, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep zakat tidak hanya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, mengurangi kesenjangan sosial, dan bahkan dalam masalah soal kemiskinan. Gimana sahabat aku muslim? Sudah paham kan mengenai betapa pentingnya zakat dalam Islam? Sekarang kita lanjutkan tentang cara menghitung zakat. Kita contohkan saja pada zakat emas dan perak. Dan perlu juga kita ketahui bahwa zakat uang, nisab dan haulnya didasarkan kepada emas dan perak ini. Silahkan disimak ya, sahabat aku muslim. Kalau sahabat semua sudah masuk kriteria berikut, segera tunaikan zakatnya. Sahabat aku muslim, syarat emas dan perak yang wajib untuk dizakati yaitu yang pertama, milik sendiri. Kita harus memastikan terlebih dahulu bahwasannya emas itu memang punya kita pribadi secara penuh, bukan pinjaman atau milik orang lain. Itu sudah jelas ya teman-teman. Yang pertama, milik sendiri secara sempurna. Yang kedua, sampai haulnya. Nah, ini nih yang kita sampaikan di awal tadi. Apa sih yang dimaksud dengan haul? Secara mudahnya, agar teman-teman bisa paham, haul adalah lama harta itu ada pada kita. Jadi sudah berapa lama harta itu kita miliki. Dalam hal ini emas dan perak ya. Untuk kewajiban zakat, emas dan perak itu sudah ada 1 tahun lamanya kita miliki. Itu ya, sahabat semua. Yang ketiga, sudah sampai nisabnya. Apa sih yang dimaksud dengan nisab itu? Nisab adalah jumlah emas dan perak yang dimiliki. Nah, jadi kalau haul itu adalah lama harta kita miliki. Kalau nisab ini adalah jumlah harta yang kita miliki. Kalau haul tadi 1 tahun. Kalau banyaknya atau nisabnya berapa sih yang sudah wajib dizakati? Atau jangan-jangan sahabat semua sudah memiliki harta sebanyak ini? Untuk emas, jumlahnya yaitu 85 gram. Ingat ya, untuk emas jumlahnya yaitu 85 gram. Ini sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dan untuk perak sebanyak 595 gram. Jika sahabat sudah memiliki emas dan perak atau uang yang sejumlah dengan 85 gram emas atau 595 gram perak, atau bahkan lebih, maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Berapa sih kadar dari zakatnya? Kadarnya yaitu 2,5% dari jumlah harta yang kita miliki. Ini kalau dihitung-hitung sahabat semuanya, 2,5% dari 85 gram itu ya cukup kecil sih untuk kita melaksanakannya. Jadi jangan ditunda-tunda ya teman-teman, agar harta kita itu menjadi berkah. Selanjutnya, sekarang kita akan coba untuk memberikan contoh kasusnya agar sahabat aku muslim bisa lebih paham. Nah, oke. Jangan lupa subscribe ya. Gini nih contohnya. Kita contohkan, Bapak Joni memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram. Dan ini sudah melebihi nisab ya teman-teman. Nisabnya berapa tadi? 85 gram emas. Sedangkan Bapak Joni ini sudah memiliki emas sebanyak 100 gram.
maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, nah ini kan ada nih teman-teman, dia memiliki emas sebanyak 85 gram emas atau 100 gram emas seperti Bapak Joni ini, tetapi dia mau nanti membayarnya dalam bentuk uang. Ini bisa juga, kita uangkan, kita jumlahkan sesuai dengan harga emas ketika itu. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu dikonversikan dulu nilainya dengan harga emas saat hendak ingin menunaikan zakat. Contohnya gini, harga 1 gram emas adalah 1 juta. Jumlah emas Bapak Joni 100 gram. Maka, jika 100 gram dengan nilai 1 gramnya 1 juta, berarti nilainya ialah 100 juta. Zakat emas yang perlu Bapak Joni keluarkan adalah 2,5% dikali 100 juta. Berjumlah 2.500.000. Nah, bayangkan saudara-saudara semuanya. Dari 100 juta harta yang kita miliki, kita hanya mengeluarkan zakat sebanyak 2.500.000 rupiah. Kalau kita sudah melaksanakan, kita sudah menunaikan, kita lepas dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan harta yang kita miliki itu menjadi berkah dan tidak menimbulkan masalah bagi kita. Nah, sahabat semua, sama juga halnya jikalau sahabat mempunyai uang senilai 85 gram emas. Jadi saudara tidak memiliki emas, tapi mempunyai uang senilai emas itu, maka dia juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya, namanya zakat uang. Tetapi sebelum mengeluarkan zakat, pastikan dulu bahwasannya segala hutang sahabat semua telah dibayarkan. Jadi, walaupun sahabat semuanya sudah memiliki harta yang mencapai nisab dan haulnya, apabila masih memiliki hutang, keluarkan dulu hutang itu, bayar dulu hutang. Nanti setelah membayar hutang, apabila harta kita yang tinggal itu masih mencapai nisabnya, baru dikeluarkan zakat. Tetapi apabila setelah hutang itu dibayarkan, harta kita tidak mencapai lagi nisab, maka kita tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Contohnya, kita mempunyai uang senilai 100 juta rupiah. Kalau kita hitung dengan 85 gram emas, berarti kalau uang kita 85 juta, kita kan sudah wajib untuk membayar zakat tuh. Jadi kita mempunyai uang 100 juta, hutang kita 50 juta. Kita bayarkan hutang dulu. Tinggal uang kita 50 juta lagi. Apakah kita wajib mengeluarkan zakat dari 50 juta itu? Tidak wajib, karena tidak lagi mencapai nisabnya. Tapi kalau sahabat semuanya ingin bersedekah, ingin berinfak, silahkan saja. Karena infak, sedekah, wakaf, itu tidak ada nisabnya, berbeda dengan zakat. Sahabat aku muslim, selanjutnya akan kita bahas mengenai orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Tadi kita sudah bahas mengenai pengertian, betapa pentingnya zakat, dan bagaimana peran zakat dalam perekonomian masyarakat. Kita juga sudah membahas mengenai tentang tata cara penghitungan zakat. Nah, sekarang kita akan bahas kepada siapa sih zakat itu kita berikan. Ini kita berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Di ayat ini sudah dijelaskan secara langsung kepada siapa saja zakat itu bisa kita berikan. Arti dari ayat itu adalah sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Itu yang pertama. Orang-orang miskin. Yang kedua, pengurus-pengurus zakat atau amil zakat. 3. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya. 4. Untuk memerdekakan budak. 5. Orang-orang yang berhutang. 6. Berhutang di sini adalah untuk keperluan yang baik-baik ya, untuk jalan Allah. Selanjutnya, untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Itu adalah sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, sahabat semua, berdasarkan ayat tersebut,
bahwa yang berhak untuk menerima zakat adalah yang pertama orang fakir. Apa sih orang fakir itu, sahabat semua? Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta. Jadi dia tidak memiliki pekerjaan, harta juga tidak punya, dan tidak mampu untuk memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa fakir ini adalah walaupun dia memiliki harta dan pekerjaan, tetapi hasilnya itu tidak mampu untuk memenuhi setengah saja dari kebutuhan hidupnya. Maka kita boleh memberikan zakat kepada dia. Yang kedua, orang miskin. Apa sih orang miskin? Orang yang memiliki pekerjaan dan harta, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Itu orang miskin. Jadi beda ya antara fakir dengan miskin. Lebih parah fakir daripada miskin. Selanjutnya yang ketiga adalah amil zakat. Siapa sih amil zakat? Yaitu orang yang menyediakan waktunya yang cukup dalam mengelola zakat melalui kelembagaan yang amanah, terbuka, profesional, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat. Misalnya kalau di negara kita ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau ada LAZ, Lembaga Amil Zakat, dan lain-lain sebagainya, lembaga yang resmi yang menerima zakat itu. Maka orang yang bekerja di sana berhak untuk mengambil bagiannya. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan mereka mengambil sesuai dengan ya sekedarnya saja, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tidak mengambil semuanya pula, tapi sudah ada porsinya. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf, yaitu orang yang diharapkan kecenderungan hati atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Jadi orang yang baru masuk agama Islam itu bisa kita berikan zakat sebagai penguat hatinya. Selanjutnya adalah riqab atau hamba sahaya. Zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh para saudagar, sehingga zakat diberikan untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dan orang yang membebaskan budak, maka juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya ialah gharim, bukan gharin ya, tapi gharim, yaitu orang-orang yang memiliki hutang bukan untuk kemaksiatan. Dia terpaksa berhutang, contohnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau ia terpaksa berhutang untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita berikan zakat kepada mereka. Selanjutnya adalah sabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan biaya dan dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun dia orang kaya, tetapi di tengah perjalanan dia kehabisan bekal, maka dia bisa diberikan zakat. Jadi zakat itu tidak hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Ada orang kaya, tapi dia menerima zakat. Seperti amil tadi. Kenapa amil itu bisa menerima zakat? Bisa jadi amil ini adalah orang yang kaya, tetapi dia meluangkan waktunya untuk menerima zakat dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu. Juga ada Ibnu Sabil ini. Bisa jadi dia adalah orang yang kaya raya, tetapi di tengah perjalanan ada musibah yang terjadi pada dia. Contohnya, dia kerampokan, dibegal, atau lain sebagainya yang menyebabkan hartanya itu habis di tengah perjalanan. Dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Di kampungnya atau di tempat yang kali tujunya mungkin hartanya berlimpah-limpah, tapi untuk menuju ke sana atau balik lagi ke kampungnya itu membutuhkan biaya, maka bisa kita berikan zakat ini kepada dia. Jadi itulah zakat itu ya, sahabat semuanya. Sahabat aku muslim, itulah pembahasan kita mengenai zakat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas lagi secara lebih rinci mengenai zakat ini. Ini baru awal-awalnya, ini baru bagian-bagian umumnya saja. Agar gambaran besarnya atau gambaran umumnya sudah kita ketahui, nanti kita bisa membahasnya lebih rinci lagi. Ada juga yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu adalah zakat fitrah. Nanti kita akan bahas mengenai zakat fitrah. Sahabat semuanya, jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf atas nama sahabat aku muslim. Silahkan berikan masukan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.